Pernah nggak sih merasa waktu 24 jam sehari tuh nggak cukup? Atau kamu pernah kepikiran, kenapa orang lain bisa produktif banget sementara gue kayaknya baru mulai udah capek duluan? Masalahnya bukan di jumlah waktu, tapi di cara kita memanfaatkannya. Nah, di video ini, kita bakal bahas tips produktivitas simple tapi powerful yang bisa bikin hidup kamu lebih teratur dan efektif. Simak sampai habis, karena ada trik khusus di akhir video. 1. Mulai hari dengan tujuan yang jelas. Banyak orang menjalani harinya tanpa rencana yang jelas, hanya mengikuti arus tanpa benar-benar tahu apa yang ingin dicapai. Akibatnya, waktu terasa berlalu begitu saja tanpa hasil yang berarti. Bangun pagi tanpa arah yang pasti bisa membuat kita merasa kehilangan kendali atas hari kita sendiri. Padahal, setiap hari adalah kesempatan baru untuk mendekatkan diri ke tujuan besar kita. Untuk menghindari jebakan ini, biasakan menulis 3 hal utama yang ingin kamu selesaikan dalam sehari. Ini bukan hanya sekadar to-do list biasa, tapi daftar prioritas yang akan membantumu tetap fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Dengan menentukan tujuan ini sebelum tidur atau di pagi hari, kamu sudah memberi otakmu panduan yang jelas tentang apa yang harus dilakukan. Ini juga bisa mengurangi stres karena kamu tidak lagi bingung harus mulai dari mana. Selain itu, menetapkan tujuan harian membantumu merasa lebih termotivasi dan puas dengan pencapaian kecil yang kamu buat setiap harinya. Sedikit demi sedikit, kebiasaan ini akan meningkatkan produktivitasmu secara keseluruhan. Nah, setelah tahu apa yang mau dikerjain, penting banget untuk punya waktu kerja yang efektif. Ini bawa kita ke tips kedua. 2. Teknik 90 menit fokus. Pernah dengar kalau otak manusia nggak bisa fokus terus-terusan dalam waktu lama? Makanya, kerja atau belajar berjam-jam tanpa henti malah bikin capek dan gak efektif. Solusinya, gunakan teknik kerja 90 menit fokus. Teknik ini bekerja berdasarkan siklus ultradian rhythm, di mana otak manusia bekerja optimal dalam rentang 90 menit sebelum butuh istirahat. Jadi, daripada memaksa diri bekerja selama berjam-jam tanpa jeda, lebih baik manfaatkan 90 menit penuh konsentrasi, lalu ambil istirahat selama 15-20 menit. Dengan cara ini, energi dan fokus tetap terjaga sepanjang hari tanpa kelelahan berlebihan. Selain meningkatkan produktivitas, teknik ini juga membantu kita lebih disiplin dalam mengatur waktu. Kamu bisa menggunakan timer atau aplikasi manajemen waktu untuk memastikan setiap sesi kerja berjalan efektif. Tapi percuma kalau udah fokus 90 menit tapi distraksi terus datang. Nah, ini dia tips ketiga. 3. Atur lingkungan bebas distraksi. Kita sering merasa nggak produktif bukan karena malas, tapi karena terlalu banyak gangguan. Notifikasi HP, suara TV, atau bahkan ajakan nongkrong bisa bikin kita kehilangan fokus dalam hitungan detik. Solusinya, ciptakan lingkungan kerja yang mendukung produktivitas. Pertama, jauhkan HP atau gunakan mode Do Not Disturb saat bekerja. Kalau memungkinkan, buat area kerja yang nyaman dan minim gangguan. Misalnya, meja yang rapi, pencahayaan yang baik, dan suasana yang tenang. Jika kamu lebih fokus di cafe atau coworking space, cari tempat yang paling cocok buatmu. Mengatur lingkungan bebas distraksi juga bisa melibatkan orang-orang di sekitar. Beritahu mereka kapan kamu butuh fokus sehingga mereka nggak mengganggu. Dengan lingkungan yang kondusif, kamu bisa lebih produktif tanpa harus terus-menerus kehilangan konsentrasi. Sekarang, udah tahu cara fokus, tapi kalau nggak ada energi buat ngerjain, percuma kan? Makanya, tips keempat ini nggak boleh dilewatkan. 4. Jaga energi dengan pola hidup sehat. Produktivitas bukan cuma soal manajemen waktu, tapi juga manajemen energi. Kalau kamu sering merasa lelah, nggak mood, atau gampang stres, mungkin masalahnya ada di pola hidup yang kurang sehat. Tidur cukup adalah faktor utama. Banyak orang mengorbankan tidur demi kerja. Padahal kualitas tidur yang buruk bisa menurunkan performa otak. Usahakan tidur minimal 6-7 jam per malam dan hindari begadang berlebihan. Selain itu, asupan makanan juga berpengaruh besar. Makanan tinggi gula atau junk food bisa bikin energi cepat naik, tapi juga cepat turun. Sebaliknya, konsumsi makanan bergizi seperti protein, serat,
dan lemak sehat bisa menjaga energi lebih stabil sepanjang hari. Jangan lupa juga untuk bergerak. Olahraga ringan atau sekadar jalan kaki bisa meningkatkan aliran darah ke otak dan membuat tubuh lebih segar. Dengan pola hidup sehat, kamu bisa bekerja lebih fokus dan lebih produktif setiap harinya. Nah, terakhir dan gak kalah penting, ini dia mindset yang bakal bikin kamu tetap produktif jangka panjang. 5. Terapkan kaidah progress, not perfection. Banyak orang gak produktif karena terlalu perfeksionis. Mereka nunda-nunda kerjaan karena takut hasilnya gak sempurna. Padahal yang lebih penting itu progress, bukan kesempurnaan. Daripada sibuk mikirin hasil akhir yang sempurna, fokus aja buat mulai dan terus berkembang sedikit demi sedikit. Ingat, lebih baik ada progres kecil daripada nggak ada progres sama sekali. Banyak orang sukses mencapai hasil besar bukan karena mereka sempurna dari awal, tapi karena mereka terus mencoba dan belajar dari setiap kesalahan. Mindset ini juga bisa membantu mengurangi rasa takut gagal. Dengan memahami bahwa setiap langkah kecil tetap berharga, kamu akan lebih termotivasi untuk tetap maju. Coba biasakan untuk menghargai proses dan nikmati perjalanan menuju tujuanmu. Jadi, setelah semua tips ini, apa sih inti yang bisa kita ambil? Produktivitas bukan tentang bekerja lebih keras, tapi bekerja lebih cerdas. Dengan memulai hari dengan tujuan yang jelas, mengelola fokus dengan teknik 90 menit, menciptakan lingkungan bebas distraksi, menjaga energi dengan pola hidup sehat, dan menerapkan mindset progress over perfection, kamu bisa memanfaatkan waktu dengan jauh lebih baik. Yang terpenting, jangan menunggu kondisi sempurna untuk mulai produktif. Langkah kecil yang konsisten jauh lebih berarti daripada rencana besar yang gak pernah dieksekusi. Coba terapkan 1 atau 2 tips dari video ini dan lihat sendiri perubahan yang terjadi. Jadi, dari semua tips tadi, mana yang paling relate sama kamu atau ada tips produktivitas lain yang biasa kamu pakai? Share di kolom komentar biar kita bisa saling belajar. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya, karena bakal ada banyak tips bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ayo jadi lebih produktif mulai dari sekarang.